Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga kekuatan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan malam ini adalah tetap semangat sekalipun banyak tantangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya iman kami makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menemukan bahwa Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus tentang pentingnya menghargai kesempatan yang ada. Paulus melihat ada kesempatan besar untuk memberitakan kabar keselamatan bagi jemaat di Efesus. Kesempatan agar mereka mengalami pemulihan rohani, terlepas dari ikatan kuasa setan, terbebas dari penyembahan berhala, dan hidup di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Paulus punya kepekaan yang baik dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan lewat begitu saja. Kita pun perlu belajar peka secara rohani, supaya mampu melihat kesempatan yang besar yang sedang Tuhan bukakan bagi kita, supaya banyak orang dapat mengalami pemulihan rohani di dalam kehidupan mereka. Pandanglah di sekeliling Anda. Perhatikan kehidupan mereka yang letih, lesu, kebingungan, dan sedang berbeban berat. Bukankah mereka perlu mengalami keselamatan, jamahan Tuhan, dan lawatan kuasa Tuhan? Bukankah semuanya ini adalah kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita? Sahabat dekat Tuhan, mempergunakan kesempatan adalah suatu pilihan dan butuh juga perencanaan. Paulus telah menetapkan pilihan untuk tetap berada di Efesus, meskipun hatinya begitu rindu untuk datang mengunjungi jemaat di Korintus. Paulus tidak bimbang hatinya. Dia tidak dikuasai oleh perasaan kebingungan, karena kebanyakan orang suka kebingungan. Mau yang ini, tapi bagaimana ya yang itu? Mau bersaksi, tapi bagaimana ya dengan urusan yang lain? Akhirnya serba tidak enak, sehingga buang-buang waktu percuma begitu saja. Dan boleh jadi kesempatan akhirnya sudah berlalu. Jadi penting sekali buat keputusan dan sekaligus buat rencana yang baik. Paulus membuat rencana sampai hari perayaan rohani Pentakosta untuk berada di kota Efesus. Perencanaan seperti ini membuat kita jadi makin giat karena ada ukuran yang jelas dalam menjalankan keputusan. Ketika Anda rindu orang yang engkau kenal dan engkau kasihi dilawat Tuhan, buatlah rencana yang indah supaya semuanya dapat terwujud di dalam kekuatan Tuhan. Selain itu, Paulus jujur berkata memang ada kesempatan besar untuk memberitakan Injil, tetapi ada tantangan besar yang harus dihadapi. Paulus menunjukkan bahwa perlu ada
tindakan iman, supaya orang lain punya kesempatan mendengar Injil keselamatan dan hidup mereka dipulihkan. Tindakan iman mengalahkan setiap tantangan dan halangan. Setelah 3 tahun Paulus melayani di Efesus, banyak sekali penduduk kota Efesus yang bertobat. Hidup mereka diubahkan Tuhan. Tantangan yang awalnya terlihat besar sekali, ternyata tidak sebanding dengan hasil, yaitu pertobatan banyak orang. Semangat menyelamatkan orang lain yang tersesat itu tidaklah jadi sia-sia. Nah, saya berdoa untuk Anda, agar diberikan keberanian menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, agar orang-orang yang Anda kasihi turut mengalami jamahan Tuhan, diselamatkan, dan mereka dipulihkan dari kehidupan yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Tuhan, tolong kami agar diberikan kepekaan dan keberanian untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada, supaya orang lain dapat dipulihkan dan diselamatkan. Bentuk kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kehidupan orang lain yang lemah, letih, dan tidak berdaya dengan beban hidup yang sedang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini. Di saat kami beristirahat, biarlah damai Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menaungi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link khotbah ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.